Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Tika Sunarestari selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 158 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Hajah Siti SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 158 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Hajah Dia Rosidah, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini yang tadinya kita akan off, ternyata ada agenda yang mendesak ini seperti proklamasi dalam waktu yang sesingkat-singkat. Selawat serta salam semoga selalu berkurang dan limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan telah kita dapat syafaat oleh dia. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini kita akan menyelesaikan materi kita dalam pembelajaran, yaitu aksi nyata budaya positif. Marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi inti, akan terlebih dahulu akan ada pengarang sekaligus informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Pita Sunarestari. Kepada Ibu Pita Sunarestari, dipersilakan. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri sebagai Ketua Koordinator Pengembangan SMP 158 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 158 Jakarta. Dan yang saya hormati hari ini narasumber kita yaitu CGT calon guru penggerak, ya, yaitu Pak Novan Kurniawan. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru SMP 158 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul bersama hari ini. Tentu rutinitas ya Bapak Ibu, jadi bukan suatu hal yang bagaimana, tapi ini pertemuan rutin ya. Memang komunitas belajar memang harus dilaksanakan karena ilmu-ilmu yang tentu pertama ilmu dipelajari oleh Pak Novan yang kemudian akan didiseminasikan sebagai aksi nyata, yaitu mungkin ilmu yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Novan yaitu tentang budaya positif. Budaya, Bapak Ibu sudah tahu, budaya adalah perilaku yang dibiasakan ya oleh kita semua, namanya budaya, menjadi budaya, kebiasaan kita. Nah, di sini bagaimana budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Pak Novan, terutama dengan budaya positif di sekolah kita. Itu ada 3 perilaku yang harus Bapak Ibu lakukan dalam disiplin positif, terutama di dalam kelas, yaitu adanya melakukan refleksi dinamika kelas. Jadi disiplin positif ini ada 2, kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah, pembiasaan dilakukan oleh sekolah, ada juga pembiasaan dilakukan oleh guru di dalam kelas. Yang kedua yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga yaitu guru memberikan fasilitas peserta didik agar peserta didik menyadari dan konsekuensi, ya, punya konsekuensi untuk memperbaiki perilaku yang restitusi, yaitu menghambat, atau perilaku yang melanggar. Nah, itu saja yang gambaran tentang budaya positif. Mungkin nanti lebih mendalam nanti akan disampaikan oleh Pak Novan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pita yang sudah memberikan pengarahan segala. Oke, kemudian untuk materi yang kita tunggu yaitu dengan narasumber Bapak Ustadz Novan Kurniawan MPDI. Kasih plus untuk Bapak Novan Kurniawan MPDI dalam menjadi pembicara kita, materi untuk kita semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Halo. Halo. Wah, semangat bapak ibu. Lesu ya, habis makan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 158 Jakarta, Ibu Hajah Tita Sunar Lestari MPD. Yang saya hormati Bapak Ketua Kombel kita, Bapak Untung Suwarno MM. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 158 Jakarta, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tanpa ada Bapak Ibu tidak akan bisa berjalan acara ini. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih atas supportnya, dukungannya, motivasinya untuk saya. Oke Bapak Ibu, izin saya bicara di depan ya Bapak Ibu ya. Boleh ya. Mohon maaf, ini bukan maksud menggurui ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih lama lah dalam belajarnya, apalagi ngajarnya ya, puluhan tahun, apalagi Pak Widodo mau pensiun kan. Takut saya menggurui di depan sini, izin Pak Wid ya. Gak menggurui tapi ngajari. Di sini kita tidak ada yang menggurui, tidak ada yang menggurui. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Sama-sama belajar. Mungkin saya ada yang salah, nanti tolong diingatkan. Karena tidak ada yang sempurna. Sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke, siap Bapak Ibu? Siap. Yakin siap? Fokus bisa Bapak Ibu? Oke, kalau belum fokus kita tes dulu ya. Wah, lihat itu Bapak Ibu. Itu siapa Oke, itu? Ayo. siapa itu? Coba Bapak Ibu. Ini waktu masih muda. Tidak tua ada potensi. Baik, nah untuk fokus ya Bapak Ibu, saya cuma punya tebakan gambar. Untuk fokus, coba tebak apa ini Bapak Ibu? Tebak gambar. Bisa. Ayo. Apa? Pinter, asam urat. Dia tebak gambar ya Bapak. Fokus dulu Bapak Ibu. Asam urat. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau ini? Apa? Bisa. Itu terasa. Udah mulai, fokusnya udah mulai naik nih, udah mulai naik ya. Oke, lagi. Oke, coba yang ini. Apa nih? Apa? Hah? Patroli. Bu Maya sama Bu Adi, yang lain belum nih, belum nyambung nih. Ya, kenapa peduli kan pensil? Disilang sini. Bali, banyak di sini. Oke, udah fokus ya. Coba lagi. Dulu, nah ini. Apa ini? Iya, potongan harga bener. Masya Allah. Potongan harga ya. Potongan harga. Oke. Udah mulai fokus naik nih. Lagi Bu, ada lagi. Coba ini apa nih? Nah. Sekolah yang Sekuter. tinggi bener. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Tepuk hebat. Apa? Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Aduh, udah mulai fokus ya. Alhamdulillah. Lagi? Nggak ada lagi. Nah, sudah habis. Nanti kalau semuanya nggak jadi isinya. Tapi alhamdulillah sudah mulai fokus. Bapak Ibu, nah inilah tahapan aksi nyata yang akan saya sampaikan. Pertama, perubahan paradigma positif. Terkadang kita ini untuk merubah positif itu rada susah ya Bapak Ibu ya. Memang ini adalah di tempat saya pun dalam pembelajaran, modul ini paling banyak pembahasannya. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak nih pengen nanya nih apa sih budaya positif ini ya, gitu. Nah, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini semua adalah tahapan-tahapan untuk membuat
budaya positif berjalan di sekolah. Karena kalau tidak memakai tahapan ini, kita hanya membuat tok sampai di kesepakatan kelas. Padahal budaya positif itu bukan di kesepakatan kelas, gitu. Nanti di mana adanya kita bahas bersama, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas semuanya. Cuma kesepakatan kelas yang kita buat apakah sudah benar atau belum? Nah, kita sama-sama belajar di sini. Baik, Bapak Ibu, lanjut. Saya nggak pakai pointer ya, jadi. Nah, apa sih itu perubahan paradigma? Perubahan paradigma, ya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu yakin ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu berdiferensiasi ya, dan sudah banyak Bapak Ibu melakukannya. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk melakukan berdiferensiasi tidak boleh mengelompokkan anak pada satu kelompoknya, yaitu model belajarnya. Ya, jadi kita ingin ada audio, visual, kinestetik. Nah ini nggak boleh disatukan. Kalau disatukan nanti dia akan nyaman pada zonanya, sehingga dia tidak berkembang yang lainnya. Gitu. Jadi kita hanya pengen mengetahui aja dia gaya belajar seperti ini gaya belajar seperti ini. Kita saling melengkapi. Betul. Jadi nanti kalau kita bikin diferensiasi, ini silakan budaya ini model belajarnya yang kinestetik, ini gaya belajarnya yang audio, ini gaya belajarnya yang visual. Yang mereka akan nyaman di situ aja, gitu. Dia nggak akan bisa untuk berkembang nantinya sampai kapanpun dia, ya Pak saya kan visual Pak, kenapa harus audio gitu. Jadi itu hanya untuk asesmen buat kita saja sebagai guru mengetahui anak ini gayanya seperti ini loh. Oh gitu. Jadi jangan dipaksakan dia bergaul dengan satu kelompoknya. Sama halnya pemerintahan kita menyuruh ABK untuk masuk ke negeri ini, ke sekolah negeri, untuk berbaur tujuannya Pak, gitu, untuk beradaptasi, gitu. Baik ya. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi tujuannya profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat di sini tengah-tengahnya itu pelajar Pancasila, ya, Bapak Ibu tahu kan ya? Nilai-nilai pelajar Pancasila itu apa aja? Ada berapa? Ada 6. Apa ya Bu? Apa coba Bu? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, ketuhanan yang Maha Esa, mandiri, Gotong royong, ya, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak guru 158 sudah hebat semua. Sudah hafal lebih. Sudah hafal di luar kepala. Gitu. Kan ada di sini. Gitu ya. Nah, tujuannya sepertinya ya pemerintah kita membuatkan profil pelajar Pancasila ini bukan hanya untuk dihafal saja, tapi untuk diaplikasikan. Nah, diaplikasikannya ke dalam budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Coba Bapak Ibu bayangkan siapa yang memiliki kontrol sesungguhnya. Apakah mereka ataukah guru yang memiliki kontrol atau diri sendiri yang memiliki kontrol? Diri sendiri ya. Jadi kalau diri sendiri yang memiliki kontrol, berarti kontrolnya itu bukannya nggak bisa, kamu nggak harus, nggak boleh, kamu nggak ini, dia harus bisa, gitu. Yakin. Tapi sebenarnya yang paling besar yang di mana? Di bawahnya Bu. Gunung es, teori gunung es yang di lautan, itu yang kelihatan hanya atasnya itu udah besar. Tapi yang paling besar adalah di bawahnya, yang tenggelam, yang tidak tampak. Nah, itulah yang harus kita wujudkan, gitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya. Anak seperti ini, tujuannya seperti apa? Apa sih yang dia mauin? Gitu. Maka nanti kita harus bahas tentang kebutuhan manusia. Nah, manusia itu ada kebutuhannya apa aja, ya. Ternyata ada anak ini petakilan, ada anak ini, oh ternyata itu butuhnya kasih sayang, pengen dihargai, pengen diakui, karena di rumahnya ini mungkin home broken ya, broken home, gitu. Maaf. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal nggak ada orang lain bisa mengontrol saya, nggak akan ada yang bisa mengontrol saya. Saya ya saya. Maka siapa yang harus teori kontrol pilihan? Hanya ada ya, hanya kita yang bisa
mengontrol diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah ngasih tahu tuh anak tuh jangan seperti ini, jangan seperti ini, balik lagi. Ya, karena kita belum nggak bisa mengontrol dia, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Lantas bagaimana supaya dia bisa mengontrol dirinya menjadi yang baik? Nah, itu tugas kita tuh. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, ya. Karena dalam pendidikan ini, menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa merubah lakunya, tapi kita hanya bisa merubah dasarnya. Kita tidak bisa merubah dasarnya, hanya bisa merubah lakunya. Dasarnya itu fondasi anak itu, dia sudah ada kan, saya bilang, anak itu lahir dengan sketsa yang tak tampak, ya. Kita tidak bisa merubahnya. Kayak kita mau nanam biji kopi, kita rubah akan menumbuh jadi jeruk, itu mustahil, nggak akan bisa. Kopi, bibit kopi ya tumbuh kopi, jeruk ya tumbuh jeruk, gitu. Ini dasarnya dia. Tinggal kita merubah lakunya. Bagaimana supaya jeruk ini tumbuh dengan subur, berbuah banyak dan manis. Nah itu, ya, gitu Bapak Ibu. Jadi kita hanya bisa merubah lakunya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sering banget ini kita maksain anak. Sering banget ya. Nah, harusnya gimana teori kontrolnya? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pilihan-pilihan. Jangan kita memaksakan anak. Gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah ini sudah tidak lagi ya. Karena berpikirnya harus menang dan menang. Jangan kamu mau milih ini atau ini. Enggak. Harusnya kita bikin dia harus milih ya menang dan menang gitu. Tidak ada pilihan antara kalah dan tidak. Tidak ada pilihan bisa atau enggak. Jadi positif itu harus tanamkan positif ya, harus bisa dan bisa. Menang dan menang. Gitu. Sampai sini ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini disiplin positif. Teori kontrol ya menurut Dr. William Glasser ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita nggak bisa orang lain mengontrol kita, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Maka kita harus belajar ya mengontrol diri kita dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak, tapi kita harus bisa mengontrol anak yang mengontrol dirinya. Kita ajarkan supaya mereka bisa mengontrol dirinya dan menggali potensi-potensi yang ada pada dalam dirinya. Kemudian sebelahnya semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Maka teori motivasi untuk menghindari hukuman ya, motivasi ada motivasi ya eksternal kemudian ada intrinsik, ekstrinsik dan intrinsik ya, eksternal dan internal gitu. Nah, teori motivasi ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan yang universal, keyakinan kelas. Jadi semua perilaku memiliki tujuan ya. Ada motivasi eksternal, dia mau berubah, ada tuh eksternal tuh karena pengen dihargai, karena pengen mendapatkan imbalan, karena ingin terhindar dari hukuman, gitu ya. Nah, itu jangan sampai ada lagi harusnya. Harusnya kita bisa memotivasi anak untuk menumbuhkan motivasi internalnya dia, bahwa dia melakukan itu untuk menghargai dirinya dia sendiri, bukan untuk menghargai atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi intrinsiknya kita keluarkan. Kalau kita keluarkan motivasi intrinsiknya, dia akan semua yang dia lakukan ya untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan di kelas universal itu akan dia lakukan, maka timbullah jadi keyakinan kelas, gitu ya. Kemudian model berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol guru biasanya nih ya. Kenapa? 1. Penghukum, 2. Pembuat rasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, 5. Manajer. Kira-kira kita dalam posisi itu ada di posisi berapa Bapak Ibu? 1. Jujur ya. Ada lagi, coba Bapak Ibu. 5.
Sudah sampai manajer? Belum ya? Coba gimana? Sudah kan kita sampai posisi mana nih? 1, 2, 3, 4, 5. Penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Ya kadang-kadang semuanya dilakukan. Semuanya? Iya. Udah sampai manajer? Ya kadang-kadang Alhamdulillah. ngatur kita. Iya. Oke, nanti kita bahas apa sih penghukum, apa sih manajer ya gini. Manajer itu tingkatan tinggi ya Pak ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kadang-kadang masuk udah manajer balik lagi kan Iya. lucu jadinya. Gitu. Sifat manusia begitu. Iya, baik. Ini ya posisi kontrol kita nih. Ya, kita di dalam mana nih? Penghukum kah? Ya, ke penghukum kan biasanya ya kan? Kamu ini ya nggak boleh seperti itu, harus begini. Ya. Oi, bisik diam. Itu kan. Bener ya, Bang? Iya, bener. Bener. Nah, ini posisi kontrol kita gitu kan? Jangan ditipu-tipu, nggak apa-apa. Apakah salah penghukum? Tidak salah. Ya, nggak ada yang salah kok. Ini cuma posisi kontrol mana yang terbaik dari 5 ini. Ya, nanti Bapak Ibu yang ini. Ya, kalau pembuat rasa bersalah berarti kamu ngapain kayak gini? Ya? Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu nggak ini berapa harganya? Nah, jadi merasa down dia hasilnya bersalah dia, ya, gitu. Sering ya? Pernah? Sama Bu. Ya, nah, teman gini, misalnya, kamu kenapa nggak nyatet? Kamu nggak kasihan sama saya yang sudah capek-capek sudah jelasin. Nah itu kayak teman gitu ngobrol, posisi teman gitu, ya. Pernah nggak? Pernah ya saudara ya. Nah, kemudian pemantau, ya, pemantau sering ya Bapak Ibu ya, mantau gitu, ya. Nah, yang terakhir manajer. Pernah juga. Alhamdulillah kalau pernah ya. Manajer itu seperti apa? Manajer ketika ada yang bermasalah, ini harus pakai sistem segitiga restitusi. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Nanti kalau sampai sini belum kelar. Ya, kemudian, nah, apakah posisi kontrol ini harus orang BK? Enggak semua. Kita semua harus ya Bapak Ibu ya. Semua harus melakukan. Tapi memang berpusatnya di orang BK. Ya. Tapi enggak. Kita semua ini tujuannya untuk guru semua pada murid ya, pada posisi. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pasti semua orang memiliki gambaran berbeda. Nggak ada yang sama. Rambut boleh sama-sama hitam, tapi dalam pikiran nggak ada yang tahu. Ya. Betul. Sampo berbeda-beda. Tujuannya untuk rambut. Gitu. Ya. Nah, maka bagaimana? Semua orang punya memiliki perbedaan berbeda-beda. Maka semua orang berarti punya kebutuhan. Ya. Ada kebutuhan apa yang ia lakukan gitu. Nah, kebutuhan pertama ya bertahan hidup. Pasti semua orang tuh pengen hidup bertahan hidup ya. Kemudian kedua penguasaan. Ya. Ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Dia pengennya diakuin gitu. Pengen dikasihi. Ya, kemudian kesenangan, ini kebutuhan manusia, senang, ya. Kemudian kebebasan, ya. Nah ini kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasarnya. Apakah ada lagi? Ya banyak, tapi ini dasarnya, ya. Pengen disenangi, pengen disayang, pengen bebas, pengen diakui, ya. Pengen bertahan hidup. Nah, gitu. Contoh misalnya bertahan hidup gimana? Contoh misalnya gini. Masuk pagi nih, contoh kayak hari Jumat lah ya, maaf nih. Hari Jumat kita masuk pagi 6:30 nih. 6:30 ya, masuk 6:30 langsung. Maaf 6:30. Kebagian. 6:30 masuk langsung nih ya Bapak Ibu ya. Dia sampai dari rumah belum makan loh. Sampai di sekolah nggak ada waktu untuk makan, ya kan? Biasanya kan tar dulu istirahat gitu, nggak sopan gitu. Nah, tapi kita harus tahu ini kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Diperbolehkan. Ya, artinya bukan diperbolehkan silakan jajan, nggak usah. Nanti pada tambah ini. Artinya silakan yang bawa bekal, ya silakan yang bawa bekal boleh. Ya, tapi jangan dibebaskan. Kalau dibebaskan kayak gini.
Yang minta izin aja tadi ya. Maksudnya dibebaskan itu ada timernya ya, ada timernya. Kesepakatan bersama juga. Kesepakatan itu bukan kita yang silakan makan 10 menit ya. Enggak seperti itu. Ya. Kita yang menentukan ini karena sekarang harusnya semua udah anak. Silakan makan. Tapi kalau ada anak yang nggak bawa nih, tapi bagaimana menurut kamu kalau ada teman kamu yang nggak bawa? Jangan bilang, kamu bagi dia, jangan. Saya beliin. Jangan disuruh gitu. Kamu nggak bawa, saya beliin, jangan. Itu nanti motivasi bukan motivasi intrinsik, tapi ekstrinsik. Ya gitu. Tapi kita harus menunjukkan, menimbulkan motivasi yang intrinsik. Ya, yang dia melakukan untuk menghargai dirinya sendiri. Gitu. Nah, caranya seperti itu, ya. Jadi kita bikin dia itu merasa bersalah dengan seperti bagaimana pendapat kamu dengan temanmu yang nggak bawa. Kalau kamu makan dia melihat. Gitu. Tadi begitu minta. Tadi ada minta. Ya kan? Artinya nanti bilang, ya Pak itu mah biarin dia. Oh gitu. Keyakinan apa yang ada kita sepakati. Nah nanti balik lagi keyakinannya. Kalau dia misalnya di dalam keyakinan itu saling menghargai dan saling mengasihi. Nah kalau kamu berkata seperti itu, keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi kebutuhan dasar. Tapi nggak harus kita bebaskan. Silakan udah biarin. Alhamdulillah. Gitu. Ya itu. Jadi kita kasih. Jadi ada 3 tipe guru nih. Tipe guru tuh ada yang masuk tiba-tiba ya langsung. Anak-anak buka buku. Kerjakan ini. Bu, saya nggak bawa bukunya. Kamu gimana sih? Emang kalau kamu catat? Emang nggak punya mata pelajaran? Nah, itu ada tipe seperti itu nih ya. Yang suka marah-marah. Ada tipe guru yang saya emang nggak mau marah lah, biarin aja lah, terserah lah, gitu. Ya, masuk di Assalamualaikum, anak-anak buka bukunya halaman ini. Ya, Ibu, saya nggak bawa buku. Ya, dia nggak mau marah. Nggak mau, saya nggak mau marah, biarin aja. Silakan kerjakan. Ibu, saya nggak bawa pulpen. Orangnya sama lagi. Saya beliin. Aduh, nggak mau marah. Diem aja, diem. Saya pernah Ya, jangan marah gitu. Ya. Nah, sabar gitu, sabar. Gitu ya. Ada tipe 3 yang ketiga ini. Ya, ketiga. Anak-anak silakan buka bukunya. Bu, saya nggak bawa buku. Baik, siapa nama kamu? Kenapa kamu nggak bawa? Sebelah kamu ada yang bawa buku, boleh silakan bareng. Ya kan? Silakan kerjakan halaman ini sampai ini. Bu, saya nggak bawa pulpen, Bu. Baik, nanti kira-kira kapan kamu bisa mengerjakannya? Bagaimana cara kamu untuk mengerjakannya? Saya bisa minjem sama teman, Bu. Oke, gitu. Atau saya mau beli di koperasi, Bu. Ya nggak apa-apa. Saya mau beli di koperasi, Bu. Oke, baik. Kira-kira kalau kamu ke koperasi butuh berapa waktu? 5 menit, Bu. Baik, 5 menit ya. Saya hitung dari sekarang. Konsekuensinya apa? Ya. Jadi dari 3 tipe itu mana yang enak, Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? Kalau saya pribadi, saya masuk nggak pernah langsung jumpa anak. Ini contoh, Bu. Ya mungkin juga Bapak Ibu masuk dulu. Ada. Oh, Masya Allah. Ya, jadi belajar itu menuntun, ya. Hakikatnya belajar itu menuntun anak. Menuntun itu bukan membiarkan, ya, bukan membiarkan. Menuntun juga bukan menuntut, ya. Menuntun bukan menuntut dan menuntun bukan membiarkan. Tapi menuntun itu mengajak, membawa semuanya, ya, gitu. Itu menuntun. Tidak membiarkan, ya. Baik, gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah ini, nah disiplin positif, ya. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, ya. Karena memang kita sebenarnya belajar dari kecil sampai kita dewasa, sampai kita wafat, ya, sampai kita habis umurnya belajar terus, ya, gitu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara, ya, penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya,
kesadaran. Sampai mana Bapak Ibu? Coba. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Baik Bapak Ibu ya. Nah, jadi disiplin positif itu untuk menumbuhkan kesadaran. Ya. Kesadaran siapa? Ya kita peserta didik ya. Kemudian memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Ya. Jangan kamu nggak punya pulpen, saya beliin. Itu bukan disiplin positif. Ya. Itu bukan disiplin positif. Disiplin positif itu dia harus melakukan kesadaran, tumbuhkan kesadarannya dia. Jangan tiba-tiba langsung kamu kurang apa? Udah saya beliin. Ya, akhirnya dia timbul motivasinya, ya bukan intrinsik lagi tapi ekstrinsik. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dan juga bukan hukuman, ya bukan ancaman atau hukuman. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, ya. Nah, maka nilai-nilai kebajikan itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, dan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, tadi sudah disinggung sedikit kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk apa? Mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang dia inginkan. Tapi semua program kita bertujuan apa yang kita inginkan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang bahaya. Apa yang dia inginkan kan? Iya, gitu. Jadi apa yang diinginkan? Harusnya apa yang kita inginkan, kebutuhan dasar. Jangan kebutuhan dasarnya apa yang dia inginkan. Baik, kemudian, nah di sini jadi sudah saya jelaskan sedikit bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Ya ini menurut Dr. William Glasser. Ya. Ini penting Bapak Ibu untuk apa? Ketika Bapak Ibu melakukan ada anak yang bermasalah dalam belajar, ya kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya. Dia kenapa seperti itu? Ya. Contoh misalnya ada anak, ya yang pentakilan. Ketika disuruh belajar, disuruh baca, ya kan? Dia malah jalan-jalan, ya jalan-jalan. Nah itu kebutuhan dasarnya apa kira-kira Bapak Ibu? Dia jalan-jalan, kita suruh baca, dia jalan-jalan malah ganggu temannya. Ah, dia kebutuhan dasarnya sebenarnya apa Bu? Kasih sayang, perhatian, ya. Kasih sayang dan perhatian biasanya. Kenapa dia seperti itu? Ya, karena mungkin di rumahnya nggak ada yang ngasih gigi, nggak ada yang memperhatiin dia. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Gitu. Bisa jadi seperti itu, kita nggak tahu, Allahu a'lam, namanya anak kita kan ya, gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, ya. Tipe-tipe anak ini kebutuhan dasarnya seperti apa nih, ya. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan penghukuman, ya, atau melakukan konsekuensi yang kita inginkan, ya, yang diinginkan bersama, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, tadi saya bilang ada eksternal dan internal, ya, ekstrinsik dan intrinsik, ya. Eksternal itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dan atau institusi. Ini eksternal. Jadi apa yang dia inginkan, silakan siapa yang kayak sering kita lakukan, ayo siapa yang bisa dapat hadiah. Nah ini, ya. Jadi timbulnya motivasi eksternal, bukan internal, bukan intrinsik. Tapi kita tumbuhkan dia, ya, untuk mengeluarkan motivasi intrinsiknya. Ya, perlu, tapi ini bukan sesuatu yang bukan budaya positif, ya. Nanti imbalan itu, ya, bisa mematikan kreativitas. Motivasi dari luar perlu. Nah, jadi gini, untuk menumbuhkan motivasi internal, intrinsik, berarti bagaimana cara kita supaya dia itu, ya, melakukannya tanpa ada yang ingin diinginkan, tanpa ada imbalan atau apa gitu.
Nah itu budaya positifnya gitu. Jadi jangan apa-apa nanti anak berpikiran ketika ada imbalan. Kan nggak ada imbalan, nggak mau. Iya. Jadi ya timbulnya ketergantungan, ya kemudian timbulnya mematikan kreativitas, ya kenapa mematikan kreativitas? Jadi kreativitas karena ada imbalan aja. Nanti ketika orang yang suka mengasih imbalan tidak ada, dia nggak mau lagi tampil, gitu. Kenapa? Menunjukkan motivasi intrinsik dia. Memang diawali dari ekstrinsik dulu. Oh gitu. Itu udah secara alami. Baik, ya. Ya gimana Pak? Nanti terbiasa. Baik. Gimana Pak? Kalau Ekstrinsik. ya sifatnya lemah. Ya, sifatnya lemah, tidak permanen, tidak kuat. Nah, gampang berubah. Andainya itu dikasih berdasarkan yang itu tadi, gampang besok ada tiga jalan. Tapi kalau yang dari dalam itu kuat, dengan penuh tanggung jawab, disiplin itu tanggung jawab, penuh kesadaran sendiri, ya, mau melakukan. Jadi yang memang harus ada, tapi sifatnya lemah gitu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, begitu. Ya. Semua motivasi intrinsik, ekstrinsik itu pada dasarnya intrinsik itu sudah ada dari awal, dari bayi, dari rumah itu sudah ada. Cuma perlu dikembangkan. Gak mungkin dia berkembang sendiri tanpa stimulus, tanpa motivasi ekstrinsik. Nah, untuk membiasakan atau menumbuhkan motivasi intrinsik, maka ekstrinsik harus selalu tumbuhkan juga supaya jadi budaya, menjadi karakter. Itu menurut pengalaman atau yang sudah biasa kita lakukan. Baik, terima kasih. Ada lagi ibu, bapak yang mau menyampaikan? Gak apa-apa. Ini memang modul ini banyak banget yang tantangan. Ada lagi, Bu Ria? Oh gitu, silakan. Oke, dari apa yang disampaikan Pak Slamet dan Pak Udi memang menarik. Tapi memang akan alangkah baiknya kalau memang timbul dari diri sendiri. Karena itu sudah menjadi suatu kebutuhan. Apapun kalau sudah menjadi kebutuhan, itu pasti akan dilaksanakan. Tapi kadang-kadang untuk ini perlu memancing boleh. Tapi kalau menjadi habit, kebiasaan, itu yang tidak boleh. Baik, terima kasih. Iya betul. Jadi kalau intrinsik kebutuhan itu kalau tidak ada stimulus, artinya kadang-kadang tidak timbul. Betul. Baik. Iya. Ya, terima kasih. Misalnya, ya, saya tinggal di suatu tempat. Kebetulan di situ nggak ada yang punya mobil. Dan kebetulan ada yang datang punya, ada yang bawa mobil. Itu kan pasti pengaruh ekstensi. Misalnya itu usaha bagian dunia. Oke, mungkin kita mohon maaf sedikit saja. Mungkin tugas kita adalah membangunkan yang tidur. Membangunkan yang tidur itu bukan menjadi kebutuhan. Betul. Jadi tidak selesai. Aku nanti lagi dia nggak selesai. baik, ya tadi awal saya sudah bilang Bapak Ibu ya, gunung es yang ada di tengah laut yang tampak itu hanya atasnya, tapi yang di dalamnya itu lebih besar. Tugas kita adalah menimbulkan yang di dalam itu yang besar itu agar tampak. Bagaimana caranya? Nah itu. Ya, betul. Ya. Tidak ada kesalahan eksternal maupun internal, tapi bagaimana caranya supaya intrinsiknya itu menjadi habitnya dia, bukan ekstrinsiknya yang menjadi habit. Ya, begitu. Artinya
Jangan tiba-tiba apa yang dia inginkan kita kabulkan. Nah, ini, ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Tadi saya bilang ya, kenapa harus intrinsik ya Bapak Ibu ya. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, penghargaan itu tidak efektif. Ya, kenapa tidak efektif? Tadi takutnya menjadi habit, sehingga mematikan kebiasaan, jadi kreativitas dan sebagainya. Kemudian tidak nyaman, ya, merusak hubungan juga. Kenapa? Bapak Ibu yakin ketika ada, oh ayo sini siapa yang maju 100.000, ya kan? Ada yang bisa takut-takut gitu. Ada yang ini maju-majuan sehingga satu orang, akhirnya yang maju 3 orang, yang diterima cuma 1. Nah ini mematikan hubungan, ya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada 3-3, ya berarti harus 3-3. Tapi kita itu cuma 1. Nah ini kena imbalan gitu, kena penghargaan. Kemudian murid takut kalau hukuman, membuat murid takut ya. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Kemudian memaksa. Kalau hukuman kan pasti memaksa, kamu harus seperti ini dan sebagainya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, alhamdulillah kita sudah nggak pakai ranking Bapak Ibu ya. Karena ranking ini juga bagian dari hukuman ya, membuat anak disposisi yang kurang baik. Gitu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kalau hukumnya pasti murid akan menyembunyikan kesalahan dia. Nggak mau dia jujur, nggak akan mau. Tapi kalau nggak dihukum malah nggak tahu kan kalau itu salah. Betul. Nah, makanya saya bilang hukuman bukan salah hukuman. Tapi yang salahnya di mana nanti kita bahas. Gitu ya. Baik, kemudian murid menjadi rendah diri di hukuman. Kalau hukuman seperti ini, ya. Apakah hukuman itu salah? Tidak. Cuma bagaimana cara hukuman itu? Dia yang menyadari, dia yang membuat, dia yang melakukan menjadi intrinsiknya tadi, kebutuhan dirinya, gitu. Inilah budaya positif itu kita balik dari dirinya dia, gitu. Jadi bukan kita yang menentukan kamu harus seperti ini, kamu nggak bekerja tugas, berdiri di luar. Nah itu bukan seperti itu, budaya positif, ya. Dia akan menjadi motivasi eksternalnya. Saya mengerjakan tugas karena biar nggak dihukum. Nah itu jadinya timbulnya, bukan timbul jadi dirinya. Ya. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu adalah mutual relation. Betul. Jadi selalu menjadi mutual relation, yaitu hubungan timbal balik tidak akan pernah terlepas antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu. Itu jadi mutual relation. Nah, tapi yang kita bahas hari ini budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi biar nggak melebar jauh-jauh ya. Artinya budaya positif ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kalau kita bahas motivasi ekstrinsiknya, lalu melebar jauh nanti ini. Ya, kita buat bagaimana supaya sekolah ini berbudaya positif. Ya, nah ini budaya positif nih, Bapak Ibu ya. Apakah yang negatif itu? Ya udah nggak usah dibahas. Kita buat budaya positif kita supaya bisa tumbuh, gitu ya. Maksudnya berhubungannya dengan budaya ekstrinsik kan? Iya. Itu nggak bisa lepas. Betul ya. Pokoknya bagaimana caranya motivasi intrinsik itu kita tumbuhkan. Gitu. Oke. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya. Hukuman diganti konsekuensi. Ini jadi bukannya hukuman, tapi konsekuensi. Setiap kesalahan ada konsekuensinya. Ada sebab dan akibatnya. Kan konsekuensi itu sebenarnya hukuman yang lebih halus, yang ia sadarkan, yang ia yakini dan yang ia yakini, gitu. Jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, konsekuensi seperti apa? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini konsekuensinya ya. Bagaimana? Apa itu terserah Bapak Ibu lakukan. Tapi ingat, yang membuat konsekuensi bukan kita yang menentukan, ya. Bersama murid, ya. Kita dan bersama murid. Bukan murid doang. Misalnya dia sudah sering terlambat. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar? Saya tidak disiplin Pak. Lantas apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan perubahan ini? Saya jadi tidak akan terlambat lagi. Sudah selesai gitu, ya. Nggak harus seperti itu juga. Jadi konsekuensi itu kesepakatan antara murid dan guru. Kalau udah sering, ya cuma itu doang, kamu bisa, nah gitu, ya. Padahal Pak, konsekuensi itu ya termasuk hukuman. Betul, iya. Cuman konsekuensi ini hukuman yang ia sadari, yang ia dasarkan, yang ia yakini, gitu. Itu konsekuensi. Ya betul.
Nah, tapi konsekuensi yang buat bukan kita, yang buat bersama murid, ya, gitu. Jangan tadi kan saya bilang tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri, gitu. Jadi konsekuensinya ya bersama apa, gitu. Kalau kayak konsekuensi dia buat terlalu lemah, tinggal kita tambahkan lagi, ya. Ya, apa cuma ini doang? Kira-kira kamu bisa nggak berbuat yang kayak yang lain seperti ini, gitu. Tapi dia sadari, yakin bisa, sanggup lah itu, ya, gitu. Itu konsekuensi. Kalau hukuman kan nggak pakai konsekuensi, kamu salah, kau diam, gitu. Ya, gitu ya. Nah, iya, gitu. Nah, itu sudah tidak lagi. Kamu mengerjakan tugas, keluar. Kamu terlambat, keluar. Kamu ini, keluar. Nah ini, ya. Jadi bukan budaya positif lagi seperti itu, Bapak Ibu. Gitu, ya. Ya biarin aja. Dia nggak disiplin, benar dia nggak disiplin. Tapi untuk merubah anak emang harus kayak Bapak Ibu kan kalau kata Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat tukang kebun yang sedang menanam bibit, benih. Ya, jadi pendidikan ini penyemaian benih-benih, penyemaian benih-benih. Ini pendidikan, ya, gitu. Nah, untuk menyemai benih itu nggak langsung tumbuh, Bapak Ibu. Ya, proses. Nah, prosesnya bagaimana? Tukang kebun kan harus memupuk, menyiram, kemudian melihat matahari dan sebagainya. Itu proses yang panjang ya, Bapak Ibu ya. Nggak bisa cepat seperti itu langsung berubah. Tapi kalau nggak dimulai dari saat ini, ya nggak akan bisa-bisa, gitu. Nggak akan kena-kena. Gitu. Nah, kemudian restitusi, ya. Nah, ini restitusi seperti apa? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, memegang kontrol, bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini, ya, restitusi. Nah, jadi bukan menghukum itu salah, cuman harus diganti, gitu ya. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan pendekatan restitusi. Ya, restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses supaya murid bisa memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau hukuman itu dia akan kembali kepada temannya, akan wah lu yang tadi ditabok, wah lu yang tadi diskojam. Nah, ini dia kembali kepada kelompoknya dengan kondisi yang tidak kuat, lemah. Ya, tapi kalau restitusi, dia akan kembali dengan kelompoknya dengan kondisi yang kuat. Gitu. Ya, karena kita bukan mematikan karakternya, ya. Bukan mematikan karakternya, tapi menumbuhkan karakter yang baik. Baik. Kemudian ciri-ciri restitusi seperti apa? Ciri-cirinya pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia harus belajar dari kesalahannya. Bagaimana caranya? Ya, gitu. Kemudian memperbaiki hubungan antar teman, antar guru, ya, gitu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi tawaran. Yakin kamu bisa melakukan ini? Kira-kira kamu bisa nggak melakukan yang ini? Nah, itu tawaran tuh, bukan paksaan. Kemudian introspeksi ke dalam dirinya, ya, introspeksi ke dalam dirinya. Contohnya seperti apa? Kenapa kamu melakukan ini? Tentunya setiap kamu lakukan ada alasannya kan? Apa alasannya? Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Murid berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan dia kepada temannya, ya, dalam kondisi yang kuat, tidak lemah mentalnya. Ya, sekarang ini zaman sekarang mentalnya pada lemah semua. Bukankan murid, jangan murid, guru juga banyak lemah mentalnya. Ya, apalagi yang kemarin itu baru kasus dokter muda bunuh diri, mentalnya lemah. Ya, gitu. Nah ini karena dia tidak memakai restitusi. Ya. Dia tidak pakai restitusi, dia langsung menjudgment, ya, sehingga menghukum dia, mematikan karakternya. Kalau sudah karakternya yang mati, sudah susah kita usaha menumbuhkannya, gitu. Nah, maka kita sebagai guru bukanlah menjudgment atau membunuh atau menghukum, ya, tapi kita harus mendidik, ya, menuntut anak, gitu. Bukan menuntut, bukan membiarkan. Kemudian ini tadi posisi kontrol.
Ya, penghukum itu ada di mana? Itu paling rendah, paling bawah gitu. Ya, posisi paling bawah. Pembuat rasa bersalah naik ke atas level 2, teman level 3, pemantau level 4, bertinggi manajer. Maka kita ini dalam budaya positif diharuskan untuk menjadi posisi manajer, bukan lagi posisi penghukum. Diharuskan masuk ke dalam posisi manajer. Kalau posisi manajer itu bagaimana? Ya, posisi manajer itu menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi tadi. Ya, restitusi itu pertama yaitu nah ini selanjutnya dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Peraturan kelas paling bawah itu ya, paling dalam itu paling dasar. Naik keyakinan kelas, naik lingkungan positif, naik budaya positif. Ya, harusnya gimana? Harusnya kita mulai keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kalau kita buat apa kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu kesepakatan kelasnya itu lebih dari 7-8 lebih. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah anak itu hafal? Nah, contoh seperti ini. Tagline yang ibu kita buat visi, ya, biar gampang diingat. Ya. Nah, keyakinan kelas itu, ya, yang dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, nilai-nilai kebajikan. Gitu. Dari mana nilai-nilai kebajikannya? Dari profil pada Pancasila. Contohnya, ya, masih ada waktu nggak? Masih lama ya? Masih 30. Terus Kita kembali ke tadi tuh ya. Katanya tidak ada boleh kata negatif. ini kan kita anak-anak bebas dulu. Enggak, maksudnya saya tidak boleh makan saat belajar itu diganti secara negatif. Ini Bapak Ibu, kita memulai budaya positif itu tidak boleh memotongkan karakter orang, tidak boleh menyalahkan orang di depan umum. Ketika dia menyalahkan, oh kamu nggak boleh seperti ini, dia akan mati. Jadi dia nggak akan bisa untuk berekspresi lagi. Ah, udahlah, males. Nggak ada masalah dari dulu, Pak. Jangan saya gitu, makanya dia lagi baru. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Tidak upload, ya. Tidak boleh melakukan belajar. Apa lagi? Mendengarkan yang berbicara. Oh iya, tidak boleh main HP. oh iya boleh jadi poinnya tuh hargai ini. Peraturan yang tidak Di kelas, di kelas. yang tidak melaksanakan piket Oke, tidak piket. Ini anak-anak, biarkan dia berekspresi, dia mau nulis seperti apa, biarkan dulu. Nanti dari sini baru kita ubah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Ya, ketika dia sudah melakukan semuanya, baru kita mulai bersama-sama anak-anak. Kira-kira, ya, bagaimana yang baik kita membuat kalimat yang kurang enak menjadi kalimat yang enak, kalimat yang negatif kita buat menjadi kalimat yang positif. Oke, bersama-sama kita buat gitu. Nah, kira-kira kalau satu ini tidak ngobrol, bikin konjungsinya. ya, misalnya satu tidak ngobrol saat belajar. Nah, kalimat positifnya yang mana? Yang enaknya? Hah? Apa tolong fokus pada ketika saat Kalau kata positif itu berarti tidak boleh ada kata tidak, jangan, ya, gitu. Fokus, ya, fokus saat belajar. Kalau mau ngobrol di luar kelas. Kan kurang semua, Pak.
sekolah tepat waktu, berarti apa? Ini sudah positif atau negatif? Nah, kalau sudah positif nggak usah dirubah, ya, nggak usah dirubah, kita sama. Cuma bahasa Inggris, Pak. Kalau sudah positif, nah ini bila melanggar kena denda. Nah ini yang positif atau negatif nih? Bila melanggar kena denda. Ini nggak jelas. Nggak jelas. Nah, ini kan kesepakatan Bapak Ibu. Bagaimana ini? Bisa nggak kita pakai? Kalau nggak bisa kita hapus. Gitu. Melanggar apa? Nah, ya. Nah, kalau sepakat ini ada, enaknya seperti apa bahasanya? Oke, siap menerima sanksi. Sanksi mah itu jangan sanksi lagi dong. Konsekuensi. Baik. Sanksi kan hukuman. Nah, ya nggak apa-apa. Nanti dulu ini, ya. Ada tahapannya baru ini. Kalau kita langsung ke tahapan ke sini, kayaknya cepat nih. Oke. Kemudian 4, tidak boleh makan saat belajar. Nah, bahasanya ini masih negatif. Yang positif apa? Makan saat beristirahat. Tidak boleh makan saat belajar. Ya. Artinya apa? Boleh makan asal diizinkan. Gitu. Atau gimana? Makan saat beristirahat. Enggak. Bapak Ibu, ini. Oh. Kenapa difokuskan ke situ? Kita buat kalau guru aja musik ya. Nah, gitu. Ini jangan dirubah Bapak Ibu, kan ini bilangnya tidak boleh makan saat belajar. Berarti ini jangan dirubah, hanya diganti kalimat positifnya. Nah, berarti diganti dong saat belajarnya. Berarti Makan saat belajar. Nah, enaknya gini. Boleh makan asal diizinkan atau boleh makan jika diizinkan. Nah, itu boleh, itu positif itu. Ya. Kalau nggak diizinkan, Masa pada waktu belajar oke. itu malah Boleh makan jika diizinkan. merusak fokus. Emang kamu nggak makan dari pagi? Oke, ya alhamdulillah. Sekarang tidak boleh main HP, tidak boleh main HP dalam pelajaran ya, ini dalam pelajaran. Nah, ini tidak boleh, ini masih negatif. Jadi sama ya, boleh main jika diizinkan. Ya. Boleh main HP jika Boleh main HP. sama gurunya kan tidak menggunakan. Tadi makan udah ini naik positif. Nomor 5 sudah positif. Yang ada kata tidak ini yang diperbaiki. Ya, boleh menggunakan maaf ya kalau tulisannya boleh menggunakan HP. Boleh menggunakan HP saat di penyanyi peliburan ya. Nomor 7, yang tidak pikir akan pikir 2 kali. 9 kelas. Yang tidak pikir akan pikir 2 kali. Ini sudah positif atau negatif? Ini negatif. Apa? Pikir, ya sebenarnya hampir sama ya dengan setiap siap menerima sanksi ya. Hampir sama ya. Tapi nggak apa-apa. Kita tulis apa? Pikir Sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal. Oke. 8. Peduli dengan teman. Ini sudah positif. Positif itu. Nah, Bapak Ibu, inilah keyakinan kesepakatan kelas yang kita buat.
Tapi dari 8 itu ya harus kita rubah, kita naikkan menjadi keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya dari 8 ini kita lebur menjadi kata-kata yang universal. Ya, coba contohnya antara hadir tepat waktu, siap menerima sanksi, kemudian pikir sesuai jadwal, ini bisa nggak masuk ke disiplin? Oke, berarti kita masuk ini ya disiplin. Disiplin posisi. Ya. Oke, nah kemudian hadir fokus saat belajar, kemudian boleh menggunakan HP saat diizinkan, pikir sesuai jadwal, disiplin. Ada juga tanggung jawab, bisa ya bertanggung jawab. Oke, kemudian ada saling menghargai ya. Kemudian apa lagi? Iya, punya berapa? Ada lagi apa? Kenapa? Bisa buat berapa? Empati, saling berempati, boleh. Tanya ada biasanya. Empati ya, saling berempati ya. Empati itu kan peduli ya, peduli. Nah, ada lagi nggak Bapak Ibu? Cukup ya. Nah, baik, kalau sudah cukup ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya keyakinan kelas. Jadi dari 8 yang negatif kita ubah jadi kalimat positif, dari kalimat positif kita bikin keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bahasa yang simpel ya, yang mudah dimengerti, mudah dipahami dan dihafal sama anak, biar dia menjiwai gitu. Jadi kalau dia disiplin berarti dia melanggar disiplin. Kemudian dia tidak bertanggung jawab karena dia tugas, berarti dia nggak bertanggung jawab. Kalau dia suka membuli, suka mengejek, berarti dia tidak saling menghargai. Kalau dia tidak saling berbagi, berarti dia tidak saling berempati. Gitu. Ini keyakinan yang kita buat tadi. Dan di kelas Bapak Ibu pasti beda-beda, ya, nggak sama seperti ini, pasti beda-beda, ya, gitu. Apakah harus 20 anak-anak bikin kesepakatan kelas satu-satu maju? Ya enggak, tergantung Bapak Ibu aja. Dibikin kelompok, setiap kelompok bikin 2 kesepakatan kelas dengan kesepakatan kelompoknya. Ya, misalnya ada 6 kelompok, berarti satu kelompok 2 kesepakatan kelas, sepakati sama kelompoknya, nanti maju ke depan, gitu. Jadi nggak semua 36 orang buat kesepakatan kelas, perlu nantinya, gitu ya. Kemudian ini, ya ini keyakinan kelas yang harus kita lakukan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, gimana? Itu sudah kita lakukan ya. Baik. Tapi yang tadi sudah dijelaskan ya, saya masih mengganjal di tadi coba mundur nomor 5 atau 6 ya. Tentang itu tadi. Motivasi nama. Bukan. Sudah beda. Sudah beda. Ya ini stop. Ini. Nah ini. Iya. Posisi kontrol. Iya. Tadi kan kita kalau bisa kan harus manajer. Betul. Terus kalau menurut saya nggak akan bisa. Jadi menghukum berbuat rasa bersalah teman itu selalu kombinasi. Baik. Kalau menurut saya, paham saya. iya. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Iya. Kalau kata Pak Wid nggak akan bisa. Budaya positif atau budaya negatif? Negatif. Negatif ya Bapak Ibu ya. Udah selesai, nggak usah dibahas ya Bapak Ibu ya. Berarti tadi yang mengontrol dari kita. Jadi tidak bahasanya bukan bisa atau tidak, tapi bisa. Iya. Menang. Iya. Sugesti diri. Oke, baik lanjut ya. Siap, makasih Pak Wid. Oh gitu aja jawabannya. Apa ya? Kita iya benar. Tapi itu
kita susah melaksanakan untuk selalu jadi manajer. Iya benar. Gitu. Makanya kita kan Maka kita harus naik turun supaya bervariasi. Betul. Ini kalau kita mengajarkan budaya positif kepada anak, sementara kita nggak yakin, ragu-ragu, apakah anak akan bisa kita terapkan budaya positif? Oke, bisa. Cuma saya akan melihat orang yang bisa seperti itu. Contohnya siapa, saya pengen tahu. Kita sama-sama belajar bersama. Yang udah melakukan, misalnya yang udah pernah belajar kan bisa. Iya. Iya. Ya gimana? Sama saja yang dikatakan manajer itu kan cita-cita yang tinggi gitu. Betul. Iya bisa. Baik. Ya udah deh. Harus tanpa dijelasin tanya ini gimana, tampaknya gimana, kamu sholatnya gimana, ini gimana. Ya gimana Bu Tin? Ya mungkin Pak Awid perlu penjelasan ketika berada di posisi manajer itu, bagaimana contoh praktisnya gitu. Baik. Menerapkan disiplin sosial pada saat posisi manajer. Gitu. Nah, Dan itu konsisten di manajer terus. baik. Itu ada nanti. Baik, nah sekarang lanjut ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi sudah saya bilang ya, lebih abstrak daripada peraturan. Menanyakan keyakinan. Apa nilai kita yang kita percayai di kelas? Keyakinan apa yang kita percaya di kelas? Keyakinan apa yang telah kamu langgar? Nah, gitu. Nah kalau sudah meyakininya, baru konsekuensinya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Gitu. Ya itu ya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah itu simulasi doang Bapak Ibu, simulasi. Ya bukan langsung kasus bukan, simulasi gitu. Ya. Nah coba saya tanya ini. Ini lewat simulasi kasus tadi kita sudah melakukan. Ya. Kira-kira kali ini nih. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku matematikanya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Kata Ibu Dani. Ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tak terlalu bagus untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab nggak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capekan mengajar. Pertanyaannya, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, perhatian, ya, perhatian, penguasaan, perhatian, ya. Oke, kenapa? Karena mungkin dia tidur-tidur, dia butuh diperhatikan Bapak Ibu, ya. Gitu. Bisa jadi karena kita cuek, kita fokus kepada orang yang bisa, yang di belakang yang nggak bisa kita diamkan. Tadi ingat, menuntut bukan menuntut, menuntut bukan membiarkan. Ya. Kemudian posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol apa tadi? Kamu nggak kasihannya kepada Ibu Fajar? Ya. Posisi teman, ya. Posisi kontrol sebagai teman, ya. Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Apa yang dikatakan oleh Ibu Dani kalau dia sebagai pemantau? Ya. Nah, gitu. Fajar. Nah. Ini sekarang sebagai manajer, apa yang harus dikatakan sama Ibu Dani kepada Fajar? Iya. Betul? Sebagai manajer dia mengevaluasi, terus berbagi, tingkat aman tinggi semuanya ada di situ ya Bu, benar. Jadi manajer itu udah semua include dia. Makanya kita dituntut untuk menjadi manajer gitu. Bukan lagi sebatas pemantau, bukan lagi sebatas penghukum. Manajer itu ya, dia manajer ya memantau, ya. Teman itu manajer. Nah iya, makanya Si Ibu Daninya harus koreksi lagi. ya gimana Bu?
Tapi kan sebagai coach bagaimana? Nah, apa yang dilakukan oleh apa yang dikatakan Ibu Dani kalau dia sebagai manajer? Mengevaluasi kenapa seperti itu. Iya. Apa coba? Kira-kira perkataannya apa? Iya, berefleksi. Perkataannya apa? Kalimatnya apa? Bagaimana perasaan dari ketika menjadi pelajaran? Karena kan biasanya kuliah tidur. Dia jam sana mengikuti pelajaran. Itu nana maksudnya. Bagaimana perasaan Dani kalau ngajar saya tidur? itu posisi dia membuat bersalah, ya, membuat bersalah. Kenapa dia bersalah? Jadi turun. Ya, baik. Posisi manajer itu kayak gimana? Coba, yang enak bahasanya. Coba gimana? Nah, coba, Pak. Ya. Oh, maksud Ibu Efrik bagaimana evaluasi untuk Ibu Daninya? Ya, sebagai manajer, bagaimana caranya supaya Ibu Dani masuk sama Fajar? Yang ngomongin mungkin gini, ya, Fajar, ya, menurut kamu bagaimana Ibu mengajar? Ya, apakah saya menyenangkan atau tidak? Bagaimana pendapatmu? Gitu. Oh, Ibu udah bagus, Ibu bikin ngantuk. Gitu kan? Bisa kan? Iya. Jadi manajer kan itu kita ada manajer tadi saya bilang manajer itu bukan manajer itu ya dia sebagai teman, dia sebagai penghukum, dia sebagai pemantau itu manajer. Ya kan anak yang ngomong. Kan gitu. Jadi oh Ibu bikin ngantuk. Oh baik. Jadi menurut kamu bagaimana caranya supaya kamu nggak ngantuk gitu. Ya. Nah, betul. Iya gitu Bu, betul Bu. Jadi biar untuk evaluasi diri kita juga, ya. Nah, betul. Memang budaya positif itu, ya, bukan kita yang menentukan, tapi anak yang menentukan bersama kita. Kita juga ikut peran serta. Bukan berarti membiarkan ibu jelek, ibu ini ada, tapi kita ikut serta membimbingnya, ya, gitu. Dia yang menentukan, yang membuat jawaban anak, kita yang membimbing, ya, mengarahkan, ya, gitu. Begitu Bapak Ibu, ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan disiplin positif bersama kita, ya. Tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, semua. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau banyak salah, banyak kata, banyak perbuatan tentunya yang banyak ngomong, banyak salahnya, ya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Gubernur. Dan kesepakatan kelas 1 jaga pekerjaan kelas, 2 melaksanakan tugas sesuai jadwal, 3 saling menghargai dan menghormati, 4 membawa buku sesuai jadwal, 5 dimungkinkan melakukan akademik dengan rapi. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kamu Dedi? Alhamdulillah baik Pak. Jadi kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Kalau Pak saya belum mengerjakan tugas yang diberikan. Iya betul sekali. Bapak mengerti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu adalah hal yang wajar. Seperti yang terjadi saat ini pada kamu. Iya Pak. Kamu melakukan ini tentunya ada alasannya kan? Ya Pak, saya belum mengerti atas tugas itu. Baik, jadi masih ingatkah keyakinan apa yang kamu langgar? Saya harus bertanggung jawab Pak. Apakah kamu meyakininya? Ya Pak, saya meyakini. Baiklah,
Kalau begitu, bagaimana rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan mengumpulkan tugas yang mau diberikan. Jika saya belum mengerti, saya akan menanyakan kepada Bapak atau Ibu. Masya Allah, ide yang bagus itu. Jadi kamu berencana akan mengumpulkan tugasnya. Jika tidak mengerti, kamu akan bertanya pada saya atau kepada teman. Begitu kesepakatannya. Iya Pak. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya. Kamu boleh istirahat kembali. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafa, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah saya sehat Pak. Alhamdulillah. Rafa, Bapak lihat hari ini kamu datang terlambat ya? Ya benar Pak. Maafkan saya Pak. Hari ini saya terlambat masuk kelas. Bapak mengerti Rafa, setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Dan itu adalah hal yang wajar, seperti yang terjadi saat ini pada kamu. Iya Pak. Kamu melakukan ini tentunya ada alasannya, bukan? Ya benar Pak. Maafkan saya Pak. Kadang saya terjebak macet atau bangun terlambat. Saya benar-benar tidak bermaksud membuat masalah. Bapak yakin itu Rafa. Kamu masih ingatkah keyakinan apa yang telah kamu lambat? Pak, saya harus disiplin. Kamu meyakininya? Ya Pak, saya meyakininya. Baiklah. Kalau begitu bagaimana rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya akan mengatur jam alarm saya lebih awal lagi Pak. Dan saya akan membuat makalah tentang menghargai waktu. Masya Allah, ide yang bagus itu Rafa. Jadi kamu akan mengatur jam alarm kamu lebih awal lagi agar tidak bangun telat. Dan kamu akan membuat makalah tentang menghargai waktu. Begitu kesepakatannya. Iya Pak. Baiklah kalau begitu Rafa. Saya harap kamu bisa memperbaiki kebiasaan ini ya. Ingat, disiplin adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Ya Pak, saya berjanji untuk lebih disiplin. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih kembali Rafa atas kerjasamanya. Kamu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Adiguna dari kelas 9C. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Novan Kurniawan yang telah mengajak saya berdiskusi. Saya sangat senang atas pengertian dari Pak Novan tersebut yang sudah mengajak saya berdiskusi. Saya berjanji saya akan lebih rajin mengerjakan tugas dan saya akan menanyakan kepada guru, terutama pada Pak Novan, jika saya tidak mengerti atau bahkan kepada teman saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Fian Putra dari kelas 9C. Saya sangat berterima kasih pada guru saya yaitu Bapak Novan yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi yang masalah yang ada pada diri saya. Saya berjanji akan lebih disiplin dan mengatur jam alarm saya lebih awal lagi agar tidak terlambat masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulita, sejawat dari Bapak Novan Kurniawan ini. Setelah menjadi peserta dari pemaparan Pak Novan terkait dengan disiplin positif, saya mewakili guru-guru dari SMP Negeri 158 Jakarta merasa sangat bermanfaat apa yang telah disampaikan, terutama bisa diawali perilaku disiplin positif itu dari keyakinan kelas yang dibentuk di masing-masing kelas oleh wali kelas. Begitu juga dengan keyakinan kelas dari guru dalam tiap-tiap mata pelajaran, di mana siswa menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan dan konsekuensi apa
yang akan mereka dapatkan dari hasil diskusi bersama dengan guru tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ben Royan, saya guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Semarang, Jakarta. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan refleksi dari apa yang disampaikan oleh Pak Novan Kurniawan selaku guru penggerak kami, calon guru penggerak kami, yang menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Bagi saya sendiri, budaya positif di sekolah itu yang disampaikan oleh Pak Novan menolong saya sebagai seorang guru untuk melihat level saya sebagai seorang guru ada di level apa. Waktu disampaikan bahwa harusnya seorang guru itu menjadi seorang manajer yang dimana memberikan bukan hanya pembelajaran tapi juga mendidik anak secara karakter. Oleh sebab itu kita sama-sama sadar bahwa di sekolah setiap hari pasti tidak semua murid-murid itu berkelakuan atau bertindak yang sesuai dengan kita inginkan. Ada kalanya tidak sesuai dengan kita inginkan. Oleh sebab itu, budaya positif yang disampaikan oleh Pak Novan mendorong saya dan juga memperbaiki apa yang akan saya lakukan ketika ada murid-murid yang seperti itu, agar apa yang saya berikan ketika nanti ada anak-anak yang tidak sesuai harapan itu bukan melukai anak atau memberikan kesan yang negatif pada anak, tapi memberikan sesuatu yang positif, membangun anak jauh lebih percaya diri dan juga memperbaiki diri. Jadi oleh sebab itu saya dan juga rekan-rekan guru lainnya sangat-sangat bersyukur bahwa Pak Novan boleh membagikan tentang budaya positif bagi kami. Terima kasih.